warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud ila akhir ayat. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulullah wa nahnu minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah dan para pemirsa Radio Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita ucapkan sebagai wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini sedikit saya ingin menjelaskan tentang makna bekas sujud di dalam surah Al-Fath ayat 29. Di dalam ayat itu ada disebutkan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ayat ini menerangkan tentang bagaimana sikap Rasulullah dan para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Ini juga merupakan ciri-ciri dari pengikut Rasulullah SAW. Dalam ayat ini disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu adalah utusan Allah, membawa rahmat bagi seluruh alam. Asyidda'u walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, sahabat dan para pengikutnya, adalah keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Kemudian tarahum ruk'an sujadan. Kamu melihat mereka ruku dan sujud. Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Yaitu mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Kemudian simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kemudian mereka tampak pada muka mereka berupa cahaya dari bekas sujud yang menghasilkan wibawa, penghormatan dan kekaguman siapapun yang melihat. Nah, di sini ada ayat simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Salah satu tanda daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ada bekas-bekas sujud di mukanya.
Nih ayat ini seringkali ada juga yang memahami yang dimaksud dengan orang-orang yang pengikut Rasulullah itu punya bekas di jidatnya hitam. Maka kemudian mungkin Bapak Ibu, mohon maaf saudara-saudara kami yang memahami ayat ini bahwa salah satu ciri daripada umat Rasulullah ketika ada bekas hitam, maka kemudian ada di antara saudara-saudara kita ini memperlihatkan tanda-tanda itu bahwa itu adalah merupakan orang yang rajin sholat. Padahal di dalam ayat ini disebutkan adalah wujuh, muka mereka itu. Karena kalau sini bahasa Arabnya adalah jabhah. Tapi yang dimaksud sini wujuh, muka ini ya, yang di depan ini yang tidak ditumbuhi oleh batas-batas rambutnya ketika kita berwudu, itulah wajah kita, bukan di sini. Maka kemudian oleh ulama tafsir menafsirkan ayat ini paling tidak ada dua makna yang menyatakan bahwa tanda itu akan muncul di akhirat. Kelompok kedua adalah bahwa tanda itu bisa tampak di dunia. Nah, kelompok ini ada dua juga pemahamannya. Melihat tanda secara psikologis dari sisi kejiwaan, bukan dari segi simbol-simbol formal. Tapi ada juga yang mengatakan adalah tanda fisik. Nah, inilah oleh sebagian kita di antara sebagian kecil saudara-saudara kita memahami pemahaman seperti ini secara letterlek. Sebenarnya ya tidak salah juga. Yang menjadi persoalan ketika menyatakan bahwa kamilah sebagai pengikut Rasulullah yang mempunyai tanda-tanda itu belum tentu juga. Maka kemudian beberapa ulama-ulama tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bekas-bekas sujud itu adalah bekas tanah dan air wudhu. Kenapa disebutkan? Karena pada masa itu dulu, pada masa Rasulullah, sahabat Rasulullah, masjidnya itu berlantai tanah. Maka wajar kalau dia habis sujud, maka kemudian ada bekas-bekas tanah di mukanya atau di jidahnya. Tapi itu bukan pertanda bahwa itulah yang sebenarnya umat Rasulullah, atau pertanda air wudhu. Karena memang nanti orang yang rajin salat tentu saja dia rajin berwudhu. Nanti di akhirat ketika nanti sudah kita berkumpul di padang mahsyar, umat-umat Rasulullah itu kelihatan mukanya bercahaya. Karena kenapa? Bekas-bekas wudhu. Kelihatan di sana, oh ini adalah umat Rasulullah, bercahaya seperti lampu-lampu ini, bahwa itu adalah umat Rasulullah. Berarti kalau ada umat Rasulullah gelap cahayanya, berarti tidak rajin sholat, tidak rajin berwudhu. Ada juga yang menyatakan bahwa bekas sujud itu adalah sholat. Tentu saja, karena sujud itu adalah simbol sholat. Karena tidak ada orang sholat tanpa sujud. Tapi bisa saja orang sujud tanpa sholat. Karena termasuk misalnya kita sujud syukur. Sujud syukur itu kan dilakukan di luar daripada sholat. Ketika kita misalnya mendapatkan kenikmatan, prestasi, terus kemudian kita sujud. Ya apa bacanya ya? Terserah kita. Bacanya apa? Mau baca yang lebih panjang, misalnya surah Al-Fatihah sebagai wujud kesyukuran kita. Ada bacaan-bacaan khususnya sujud syukur. Kemudian ada di sujud sahwi, ya, ada sujud tilawah, ya. Sujud tilawah itu biasanya ketika dibaca surah As-Sajadah atau ayat-ayat sajadah. Ini pendapat
Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah. Ada juga yang menyatakan bahwa bekas sujud itu bermakna as-samt, bagus kelakuan dan sikapnya. Nah, ini artinya adalah orang yang bersujud itu tercermin pada sikapnya, bagus ucapannya, bagus kelakuannya. Karena memang di dalam sujud sholat itu maknanya sujud itu adalah tawadu. Kalau ruku itu kesederhanaan. Kenapa? Lurus kepala dengan badan kita. Kalau sujud itu tawadu, karena apa? Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Karena yang kepala kita yang kita agung-agungkan, ya, kan manusia itu seringkali kan di sini simbol manusianya. Ya, kalau kita misalnya kita orang Indonesia dicolek-colek muka kita itu kan biasa marah. Di sini simbol muka kita manusia. Maka ketika syukurkan sujudkan kepala kita itu pertanda bahwa ketawaduan. Itu artinya adalah bahwa orang yang rajin sujud berarti ada ketawaduan. Berarti kalau ada orang sholat tidak tawadu berarti sujudnya salah. Ada orang yang sudah haji rajin sholat, kalau tidak dipanggil Pak Haji, Ibu Haji, marah-marah. Kan ada juga itu orang habis naik haji, padahal rajin sholat, rajin ke masjid, kalau tidak dipanggil Pak Haji, Ibu Haji, tidak mau menyahur. Dikasih undangan, tidak dikasih namanya haji, haja, tidak mau datang. Kalaupun datang dikasih isinya, berarti belum berbekas sujudnya. Berarti bekas-bekas sujud bukannya belum. Kan ini maksud dengan oleh ulama kita sebagai bekas sujud adalah kelakuan kita bagus. Berarti kalau ada orang yang rajin sholat tapi tetangganya tidak bagus hubungannya, berarti sujudnya perlu diperbaiki. Ada apa? Karena sujud itu adalah simbol ketawaduan. Makna yang lainnya adalah khusyuk. Karena memang pada saat sholat itu paling ini adalah sujud. Makanya memang ya diajarkan oleh agama kita, memang pada sujud itu disitulah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada riwayat mengatakan Rasulullah itu pada sujud terakhir itu agak dipanjang-panjangkan, dipanjangkan untuk kita berdoa bermunajat kepada Allah apa. Tapi ada ulama mengatakan ketika kita berdoa di dalam sujud terakhir itu jangan diucapkan dalam bahasa selain daripada bahasa Al-Quran. Ada juga cukup di dalam hati kita. Cukup di dalam hati kita. Misalnya kita mendapatkan persoalan masalah, disitulah sujud terakhir kita berdoa, ya Allah keluarkan kami dari masalah. Tapi dalam hati kita, karena menurut ulama kita bahwa mengucapkan selain daripada bahasa Al-Quran yang diajarkan dalam hadis di dalam salat itu, maka tidak boleh kecuali dengan ucapan-ucapan yang memang sudah disyariatkan dalam salat itu. Maka kemudian ulama kita cukup dalam hati kita. Kan bisa, Pak. Makanya biasa ada imam atau biasa di antara saudara-saudara kita, sujud terakhirnya itu agak-agak panjang. Disitulah. Karena salah satu doa yang makbul mustajab di situ, sujud terakhir. Karena kita selalu khusyuk. Kemudian makna yang lainnya adalah wajah yang agak pucat. Ada yang mengartikan bahwa bekas-bekas sujud di muka itu adalah pucat. Kenapa dia pucat? Karena orang itu adalah kurang tidurnya. Karena di tengah malam beliau bangun tidur untuk sholat tahajud, sholat lain, sholat witir dan sebagainya. Sehingga penampilan mukanya kelihatan pucat karena kurang tidur. Beda kita, pucat ini mungkin begadang ya, main kartu lah, nonton sepak bola, atau main TikTok lagi ini sekarang ini lagi. Kadang-kadang kita nonton TikTok itu tidak terasa waktu, ya, tidak terasa waktu. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang rajin sholat, bukan hanya sholat fardu, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat witir, ya, sholat hajat dan sebagainya. Yang terakhir adalah bekas sujud yang dimaksudnya adalah cahaya yang nampak pada wajah orang yang sholat di hari kiamat.
Jadi orang yang berbekas sujudnya di akhirat nanti terlihat cahaya. Nah, bagaimana dengan orang yang punya bekas sujud di jidatnya? Memang ada hadis Rasulullah mengingatkan, annahu ra'a rajulan baina 'ainaihi misla safinatil ba'ir wa qala law lam yakun hadza kana khairan, ya'ni kana ala jabhatihi asarus sujudi wa innama karyaha khawfan min ar-riya'i alaihi. Salah seorang sahabat Abu Darda bahwa beliau melihat seorang laki-laki di antara kedua matanya terdapat tanda bekas di antara dua matanya, jidatnya. Kemudian Rasulullah berkata, laula yakun haza, seandainya tidak ada ini maka ia lebih baik, karena khairan, yakni kana ala jabhati asrus sujudi. Maksudnya adalah keningnya ada bekas sujud. Beliau menyatakan beliau tidak menyukainya karena khawatir hal itu tersebut menimbulkan riya. Artinya Rasulullah jangan sampai ada bekas di sini menimbulkan sikap riya. Karena riya itu di dalam agama kita termasuk syirik kecil. Syirik kecil. Karena saat kita melakukan sebuah ibadah ada maksud-maksudnya bukan karena Allah. Apalagi sekarang ini kan kalau kita sujud sebenarnya seberapa lama pun kita sujud mungkin tidak akan terjadi itu. Karena kenapa? Seperti kita ini, kita ini kan karpetnya empuk. Ya memang beda dulu itu kan adalah pasir tanah. Bukan berarti bahwa ya saudara kita yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sampai riya. Saya ini adalah karena ada bekas ini. Itu yang ya mudah-mudahan tidak muncul rasa riya. Yang dikhawatirkan kalau rasa tidak ada artinya sujud kita yang kita lakukan. Bahkan ada hadis dari Anas, inni la abgadu rajul wa akrahuhu idza ra'aitu baina 'ainaihi asr sujud. Bahkan hadis Rasulullah dari Anas bin Malik, sungguh aku membenci ini, meskipun hadisnya apakah tidak terlalu sahih, tapi ada hadis yang menjelaskan, disebutkan di beberapa kitab tafsir. Rasulullah mengatakan, inni la abgadu, aku sangat membenci dan tidak menyukai seseorang laki-laki yang ketika aku melihatnya terdapat bekas sujud di antara dua matanya. Jadi ya tidak usah juga terlalu dipaksakan. Tidak usah terlalu dipaksakan. Karena memang Rasulullah jangan sampai dengan bekas-bekas itu membuat kita sombong, angkuh. Nah, orang yang bekas sujudnya bagus itu adalah lembut kata-katanya, ramah ketika berbicara, hubungannya di antara sesama bagus. Mungkin seorang ibu punya pembantu, ramah kepada pembantunya. Kalaupun dia salah, dia mau minta maaf. Karena ada di antara kita sudah jelas-jelas salah. Karena dia adalah pembantunya, mungkin dia benar, dia salah, tetap mengatakan dirinya benar. Padahal rajin sholat, rajin ngaji, sering ikut majelis taklim. Berarti sujudnya belum memberikan efek terhadap sikap. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam kitab tafsir Al-Biqai, orang yang mengagung-agungkan bekas sujudnya di jidatnya itu dianggap sebagai kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu dalam sejarah Islam adalah kelompok pemberontak. Kelompok yang membunuh beberapa sahabat-sahabat Rasulullah. Membunuh. Padahal dia penghafal Quran tapi membunuh. Nah, ini juga banyak. Dialah yang paling benar. Selain daripada dia salah, kafir, bahkan tagut. Inilah yang terjadi sekarang kita di Indonesia. Banyak kelompok-kelompok yang menyatakan dirinya lah yang paling benar. Selain dari kelompoknya adalah kita kafir, kita masuk neraka dan sebagainya. Padahal hanya perbedaan penampilan, Pak. Perbedaan pakaian sehingga kemudian kita saling mengkafir-kafirkan. Padahal kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga.
Tidak menyatakan harus pakai ini, harus pakai mukanya, jidatnya harus hitam, tidak. Oleh karena itulah, agama kita bukan yang dilihat adalah simbolnya, tapi agama kita adalah bagaimana sikap kita. Agama itu adalah sebuah sikap, akhlak. Betapapun banyaknya ibadah kita, tapi akhlak kita tidak bagus. Salat kita bagus, tapi akhlak kita, hubungan kita antara tetangga kita, saudara-saudara kita tidak bagus, berarti salat tidak memberikan sebuah efek. Inilah ayat ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa penjelasan dari para ahli tafsir dan hadis Rasulullah. Min asari sujud itu adalah sikap, tingkah laku kita, akhlak kita kepada sesama kita. Bagaimana mewujudkan bekas-bekas sujud kita, muncullah rasa ketawaduan di antara kita. Oleh karena itulah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat riya, sehingga kita melaksanakan amal ibadah ridha kepada Allah, ikhlas kepada Allah, tidak ada tendensi lain, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha di dunia maupun di akhirat, mendapatkan surga dan neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an asyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma iftah 'alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabas salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq was hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.